Mana ya? Kelihatan. Udah dibuka padahal. Kok nggak ada ya? Sebentar, sebentar. Ini udah dibuka. Oh, ini ya. Screen. Sebentar. Share screen. Ya ini. Oke, apakah sudah terlihat? Izin jawab sudah, Dok. Sudah ya. Dan suara saya jelas terdengar? Izin jawab terdengar jelas, Dok. Ya, oke. Jadi ini sebetulnya di rumah sakit sedang akreditasi dan ada satu kolega yang tidak masuk, jadi saya jadi di rumah sakit ini. Tapi mudah-mudahan tidak masalah ya. Ini dari Cirende ya semuanya ya? Izin jawab ya, Dok. Di angkatan kami, jemput dari Cirende udah dicampur. Dari mana? Dari jemput dari Cirende sudah Oh, disatukan oke, digabung ya. Oke. Ya, jadi kalau bicara mengenai kardiovaskular, kita juga ada apa? Seringkali kalian mendengar CVD itu cardiovascular disease ya. Kenapa penting? Ada yang tahu? Nah, ini. Jadi kardio itu jantung. Jantung itu besarnya sebesar kepalan tangan dan lokasinya terletak di dada, di antara kedua paru-paru. Dan dia bentuknya tidak simetris dan ada bagian yang namanya apex yang arahnya ke kiri bawah ya. Jadi ukurannya sebesar kepalan tangan. Walaupun kecil tetapi fungsinya sangat luar biasa, yaitu mengatur sirkulasi vaskularisasi ke seluruh tubuh ya. Jadi bicara soal jantung sendiri, kalian harus tahu ya anatominya, karena nanti semua kelainan itu harus tahu normalnya, kemudian patologisnya. Jadi ada lapisan yang namanya perikardium yang meliputi jantung, terdiri dari perikardium visceral dan parietal. Visceral itu yang langsung menempel pada organ, sedangkan parietal lapisan yang di luarnya. Kemudian di antara kedua lapisan itu ada cairan. Ya. Itu nanti penting pada saat misalnya ada efusi perikard. Jadi ada cairan yang terletak di rongga antara kedua lapisan itu, ya. Oke. Kemudian dia juga terdiri dari 3 lapisan yang membentuk jantung itu, yaitu epikardium yang paling luar, miokardium di tengah-tengah, dan isinya miokardium itu terutama adalah otot-otot jantung. Jadi penting sekali ya miokardium. Kemudian endokardium yang di dalam dan terutama terdiri dari lapisan endotelium. Kalau yang epikardium terutama terdiri dari jaringan ikat dan kita sebut juga sebagai parietal perikardium. Ini adalah struktur dari anatomi jantung yang kita sebut sebagai eksternal, karena sebenarnya nggak eksternal juga, tapi maksudnya ini pembuluh-pembuluh darah ini merupakan bagian di luar jantung. Struktur yang di luar jantung termasuk ini, pernah lihat bentuk ini? Ini adalah aorta ya. Aorta punya cabang 3, arteri brachiosefalik, arteri karotis komunis kiri, dan subclavia
kemudian ada arteri pulmonalis, dan ya di sini adalah vena cava superior. Ini vena cava inferior. Jadi ada namanya vena cava. Yang penting adalah jantungnya itu terdiri dari 4 chamber. Kalian pasti sudah pernah dengar. Atrium kanan, ventrikel kanan, atrium kiri, ventrikel kiri. Kemudian itu tadi kita kan bicara soal pembuluh darah besar yang ada di luar jantung. Sementara jantung sendiri mempunyai vaskularisasi sendiri ya untuk memperdarahi organ jantung, yaitu yang utama ada 4. Kita sebutnya sebagai arteri koronaria, terdiri dari yang sebelah kanan itu RCA atau right coronary artery, yang kiri left main ya, left main artery, kemudian bercabang menjadi LDA dan LCX. Ya, LCX left coronary artery dan left artery circumflexa LCX dan LDA. Oke. Ini chambernya, kanan dan kiri berbeda dan berfungsi untuk pompa yang terpisah. Jadi kalau atrium kita sebut sebagai chamber yang menerima darah yang kanan dari vena cava dari seluruh tubuh, sedangkan yang kiri dari pulmonalis, siklus pulmonalis. Ventricle adalah discharging chambers atau chamber yang menyalurkan, memompa darah kanan ke sirkulasi pulmonal dan ventrikel kiri ke seluruh tubuh. Ini adalah sirkulasi secara umum ya. Jadi darah itu kita mulai dari atrium kiri dari ventrikel kiri dipompa ke seluruh tubuh dan warnanya merah. Jadi mengandung banyak O2 ya, darah bersih. Kemudian setelah dari seluruh tubuh kembali melalui vena cava masuk ke atrium kanan, kemudian ventrikel kanan dan dipompakan ke sirkulasi pulmoner. Ya, yang besarnya lewat arteri pulmonalis. Kemudian di dalam sirkulasi pulmoner maka seperti dibersihkan ya darah itu dan jadi terjadi perpindahan dari CO2 menjadi darah yang banyak mengandung O2. Ini ya, merah yang banyak mengandung oksigen dan biru yang banyak mengandung CO2. Ini gambar ini kalian lihat, diingat-ingat, ini seluruh tubuh, ini paru-paru, kemudian warnanya merah sebelah kiri, yang kanan warnanya biru dan nggak banyak mengandung oksigen. Oke. Ya, ini tadi jadi banyak cara untuk menghafalkan ya struktur dari jantung dan fungsi-fungsinya, dan di sini di antara atrium kanan dan ventrikel kanan itu ada katup trikuspid, sementara di antara atrium kiri dan ventrikel kiri ada katup mitral. Ada juga yang namanya katup pulmonal dan katup aorta. Jadi kalau dari atrium kanan, dari ventrikel kanan ke sirkulasi pulmoner itu ada yang pulmonary valve dan di sini aortic valve. Oke, ini pengulangan. Ya, jangan lupa ya, dilihat terus dan dihafalkan. Ini tadi sebenarnya keterangan yang deoxygenated pergi ke paru-paru, kemudian yang sudah kaya akan O2
pergi ke seluruh tubuh. Ini ya, ini sebetulnya ventrikel kiri dan ventrikel kanan itu terlihat otot-ototnya ini yang kita sebut sebagai miokardium, tebal dibanding dengan chamber yang lainnya. Apalagi yang ventrikel kiri. Karena apa? Ya, memang dia fungsinya yang cukup berat, yaitu memompa darah ke seluruh tubuh. Kemudian, jadi ini adalah otot miokardium. Kemudian di sini adalah muskulus papilaris, khas untuk muskulus yang di dalam chamber jantung. Oke. Jadi sistem kardiovaskular itu adalah suatu sistem tertutup dari jantung dan pembuluh darah. Jantungnya memompa darah, kemudian pembuluh-pembuluh darah itu, jadi yang kita sebut sebagai sistem vaskularisasi, menyalurkan darah untuk memperdarahi atau memenuhi kebutuhan oksigen di seluruh tubuh. Ya. Ya, ini bisa dibaca sendiri keterangannya. Dan apa gunanya katup-katup? Katup itu gunanya adalah untuk menjaga supaya alirannya hanya satu arah. Jadi kalau dari atrium kanan, ya hanya ke ventrikel kanan, tidak boleh balik. Kalau dari ventrikel kiri, ya ke seluruh tubuh, bukannya dari seluruh tubuh masuk lagi lewat ventrikel kiri. Kalau dari seluruh tubuh, darah yang kotor itu ya masuknya lewat vena cava. Kita memiliki 4, tadi sudah saya tunjukkan, yaitu antara atrium dan ventrikel, bikuspid dan trikuspid. Kemudian antara ventrikel dan arteri, yang tadi katup semilunar pulmonari dan semilunar aortik. Kenapa namanya semilunar? Karena bentuknya seperti bulan setengah. Jadi katup ini, oke, ini yang anak-anak ya. Anak-anak itu baik, pada anak-anak di bawah 1 tahun, maka rongga dadanya belum berkembang dengan sempurna, sehingga kalian tidak bisa mengukur secara seperti orang dewasa kardiotoraksik rasionya, jadi jantungnya berapa, rongga toraksnya berapa. Seperti ini pun normal. Jadi biasanya yang dipakai adalah tabel. Bahkan tabelnya itu sampai 2 tahun ya. Tabel yang seharusnya pada umur sekian rasio antara jantung dan rongga toraksnya sekian. Tapi bukan 50%, karena memang pada saat lahir jantungnya lebih besar, rongga toraksnya belum berkembang sempurna. Setelah beberapa waktu maka akan tercapai yang secara statistik orang-orang itu kurang dari 50%. Ya. Ini adalah foto normal dari anak-anak. Kelihatannya besar ya, tapi ini masih normal karena memang belum berkembang. Ini kelihatan ruang retrokardiak dan retrosternal. Kemudian ini adalah gambaran MRI. Loh, kenapa kok MRI? Ya, karena hati-hati pada anak-anak ya untuk mengerjakan CT scan. Dosis radiasinya jauh lebih besar. Oke, pada anak-anak yang sering terjadi adalah gambaran dari transposition of the great arteries ya. Nah, ini nanti kalau semester 5 juga. Jadi orang radiologi itu suka banget pakai sign. Nah, ini adalah gambaran seperti ini kok menyerupai telur, jadi egg on a string sign. Ini kamu baca sendiri ya. Jadi pada pada kasus transposition of the great arteries, maka yang terjadi adalah biasanya aorta itu di anterior dan pada sebelah kanan. Tetapi pada kasus
transposition of the great arteries, maka itu terbalik. Ya. Ini gambaran lagi dari anomalous pulmonary venous return atau snowman sign. Ya, kamu bisa baca pelan-pelan ya. Ini adalah scimitar sign atau partial anomalous pulmonary venous return. Ini untuk tambahan ya, kalian sebenarnya nggak kalau punya ini untuk menghafalkan boleh ya. Ada satu yang paling khas yang kalian harus tahu yaitu TOF atau tetralogy of Fallot pada anak-anak. Jadi kelainan tuh bukan cuma TOF, tapi yang utama tadi ada beberapa tadi, tapi nggak semua penting ya. Nah, ini sering terjadi bentuknya seperti sepatu bot, hampir sama dengan gambaran hypertensive heart disease pada orang dewasa. Bentuknya juga seperti sepatu bot. Cuma bedanya adalah pada orang dewasa apexnya tertanam ya, karena yang membesar ventricle, terutama ventricle kiri karena ada hipertensi. Kemudian aortanya juga elongasio. Jadi bentuk sepatu botnya tuh sebenarnya beda. Ini sepatu botnya orang Belanda. Kalau kita ada elongasio aorta, kemudian ada hipertrofi ventricle kiri. Nah, ingat-ingat kalau tetralogy of Fallot itu selalu ada VOSH, ventricular septal defect, ya, pulmonary stenosis, overriding aorta, dan right ventricle hypertrophy. Ya, ini kamu pelajari pelan-pelan ya. Tapi kalau mau secara singkat, oh ya ada TOF dan bentuknya kayak seperti sepatu bot, hati-hati. Ya, ini salah satu contoh kelainan lain pada pediatrik, yaitu aortic coarctation, figure of 3 atau reverse figure of 3. Ya, baca sendiri ya. Ini Epstein anomaly atau box shaped heart, karena ada regurgitasi dari trikuspid sehingga terdapat aliran balik. Oke, sekarang imaging itu semakin lama memegang peranan yang semakin penting. Zaman dulu mungkin hanya anamnesa, pemberian fisik yang harus benar-benar dikuasai, tapi sekarang banyak sekali bantuan untuk melakukan pelayanan kesehatan yang menjadi jauh lebih terbantu dengan adanya imaging ya. Jadi imagingnya tuh medical service-nya ya gitu-gitu aja gitu naiknya, tapi imagingnya berkembang sangat pesat. Jadi pelayanan kesehatan juga meningkat, tetapi kemajuan teknologi jauh lebih meningkat. Nah, ini tadi yang sekilas saya sampaikan juga. Jadi ada nuklir kardiologi, ekokardiografi, MRI, dan CT scan. Ini kalian harus tahu sepintas ya. Kenapa? Yang ada radiasinya mana? PET, CT, dan SPECT CT ada. Echo tidak ada. Cardiac CT ada. MRI tidak ada. Kateterisasi atau angiografi ada. Paling besar SPECT dan PET CT. Semuanya bisa untuk melihat fungsi dari ventricle kiri. Nah, kalau kamu jadi dokter, mana dulu yang dianjurkan? Echo, ya. MRI kalau melihat LV function. Tapi ya, CT melihat coronary patologinya bagus. MRI nggak bisa. Ya, jadi ada lebih, ada kurangnya, tergantung kalian mau investigasi yang mana. Echo nggak ada radiasi, dia hampir bisa semua. Bisa melihat fungsi,
Oh sorry, tapi coronary pathology nggak bisa, sorry. Kecuali dilakukan infus ya, intravena ultrasound. Ya itu susah. Ya jadi tergantung kebutuhan ya. Ini nih relatif jarang, ini pemeriksaan yang advance. Ini sudah ada di mana-mana, ini juga di mana-mana available. Ini masih agak jarang. Cardiac cath kenapa? Karena sebetulnya dia ini ya, ini sebenarnya kurang sesuai. Sekarang ya, CT scan bisa jauh dilakukan dengan dosis radiasi yang jauh lebih rendah, mengalahkan cardiac CT. Jadi bisa dengan dosis sekitar 1 milisievert. Jadi makin lama maka CT scan ini bisa menggantikan peran kateterisasi jantung untuk screening. Tetap gold standarnya kateterisasi, dan kalau melakukan tindakan pasang stent itu harus pakai kateterisasi. Tetapi untuk screening maka CT sekarang sudah jauh lebih berkembang. Ini sekarang jauh bisa lebih kecil dosisnya. Ini kamu bisa baca sendiri apa itu SPECT CT dan PET CT. Merupakan pemeriksaan nuklir ya, tapi dia bisa memberikan gambaran metabolik dan fungsi yang metaboliknya juga. Jadi sangat sangat keadaan coronary, LV dan RV function, keadaan myokarditis, kardiomiopati, hypertension, dan cardiac transplant. Ya, sekarang sudah banyak dipakai ya. Ini gambarnya seperti ini. Jadi jelas. Segmentasinya juga jelas bagian mana saja. Nah, ini tadi yang kateterisasi ya. Coronary angiography ini yang tadi kateterisasi ilmu darah, tapi khusus untuk arteri koronaria. Kalau kita bicara arteri koronaria berarti pembuluh darah jantung. Itu bisa dipasang kateter yang super selektif melalui radial atau femoral atau brachial. Oke. Ini adalah golden standard untuk penilaian stenosis koronari. Oke. Dan bisa langsung dilakukan tindakan. Tetapi ini adalah suatu tindakan yang agresif, radikal, menggunakan kontras yang banyak. Ya. Sekarang pun radiasinya lebih tinggi daripada CT scan karena CT scan terus dilakukan penelitian-penelitian untuk menurunkan dosis. Sementara pada kateterisasi itu merupakan mandatori, tidak bisa dibantah. Memang harus, karena kita pakai fluoroskopi. Dan juga resiko perdarahan, dan karena pakai kontras yang banyak terjadi kontras nefropati. Ingat, kontras itu bersifat toksik terhadap ginjal. Nah, ini contohnya. Alatnya tuh seperti ini, dimasukkan ke pembuluh darah. Nah, ya jelas lah gold standard benar-benar dimasukin ke pembuluh darah. Sementara kalau yang lain kan seperti di foto. Ya. Ini kontrasnya juga bisa dimasukkan ke aorta dan ventricle sehingga gambar yang dihasilkan juga seperti ini. Jadi apa adanya barang dimasukkan terus difoto. Ini adalah advance pemeriksaan yang lanjut, intravascular ultrasound dan optical coherence tomography. Ya, untuk pengetahuan ya. Ini Swan-Ganz catheter, jadi bisa mengukur di dalam pembuluh darah sendiri. Flow-nya yang diukur apa? Flow, terutama alirannya.
Nah, ini adalah cardiac CT. Sekarang ini sudah available di mana-mana rumah sakit tipe B harus punya CT scan, tetapi tidak semua punya yang speknya sesuai. Jadi sedikit sejarah tentang CT scan. CT scan itu pada awal tahun 1970 pada awal ditemukan itu adalah yang model ada genrenya nih ya bulat. Jadi satu irisan aksial, satu putaran. Kemudian berkembang menjadi dengan sekali scan bisa 2, kemudian 4, 16, 60, 32, 64, 128, 320. Jadi satu putaran langsung menghasilkan banyak irisan. Jadi dengan one single heartbeat bisa langsung dapat irisannya tuh banyak ya. Nah, apa gunanya? 2 slice atau 4 itu sebenarnya sudah bagus gambarannya. Ternyata kalau dalam satu irisan bisa menghasilkan banyak gambar, itu terutama didikasikan untuk pemeriksaan jantung, cardiac CT. Kenapa kok jantung begitu spesial? Karena jantung tidak bisa disuruh berhenti. Ya, jadi kalau kalian pernah melihat orang di foto toraks kan, tarik napas, tahan napas, kemudian dilakukan shoot atau pengambilan gambar. Nah, kalau untuk jantung nggak bisa, berhenti dulu, kita foto dulu, gitu. Dia akan terus berdenyut. Dan untuk mengurangi artefak akibat pergerakan jantung yang tidak bisa dihentikan, maka dengan CT scan yang sekali shoot langsung dapat banyak gambar, maka gambarnya bisa direkonstruksi dan dapat gambar yang halus. Ya. Ini apa saja yang dapat dilakukan dengan cardiac CT? Diagnosis coronary artery disease, curiga kalau ada anomali pada pembuluh-pembuluh darah, terutama untuk pembuluh darah ini adalah superior dengan sensitivitas 90%. Gold standarnya apa? Tetap kateterisasi. Ya. Kalau yang susah di echo, maka bisa juga pada kompleks congenital heart disease. Kemudian kalau curiga ada aortic dissection, pulmonary embolism, itu juga. Jadi ada yang namanya protokol ya, triple rule out. Jadi kalau ada pasien datang dengan keadaan sesak napas ke IGD, kita kan langsung berpikir kemungkinannya apa saja ya, gitu. Oh, bisa dissecting aorta, bisa emboli paru, bisa ada stenosis atau miokardiak infark. Kita harus tahu semuanya. Itu bisa dilakukan dengan satu pemeriksaan dengan protokol triple rule out. Apa saja yang di rule out? Ini pulmonary embolism, aortic dissection, dan coronary artery disease. Ya, bisa juga untuk melihat massa dan sebagainya ya. Oke. Jadi terutama kalau CT kardiak, kita ngomong CT jantung adalah CT koronarografi. Dipakai kontras ya. Jadi super atau sensitif, cepat dengan informasi tambahan mengenai anatominya, kalau ada anomali, ada kelainan chamber, katup, aorta, paru-paru, dan juga arteri pulmonaria, dan juga calcium score. Pernah dengar calcium score? Calcium score itu kalau ada klasifikasi di pembuluh-pembuluh darah jantung. Nah, itu nanti bisa di scoring dan didapatkan
Tidak. Kenapa? Blukot? Astagfirullah. Iya dok, lagi simulasi. Satu. Ada blukot. Maaf nih dek. Ada akreditasi terus ada simulasi pasien blukot. Kamu tahu nggak blukot apa? Pasien gawat. Ya, oke. Maaf nih. Nah, ini CT kardiak ya. Ini aorta dikasih kontras. Makanya warnanya lebih putih. Ini aorta descending. Ini aorta ascendens. Kemudian ini cabang yang kita bilang sebagai LM ya, LM. Kemudian ini nanti ke LAD, ini ke LGX. Ini kamu lihat nih, bagus kan? Tepinya kamu bisa nilai. Kalau ada aterosklerotik bisa kelihatan irreguler, kalibernya menyempit ya. Nah, ini terus kita bisa lihat dengan apa? Maximum intensity projection pembuluh darahnya kita lihat beneran ada stenosis apa enggak. Kalau memang ada stenosis lebih dari 50%, maka itu adalah indikasi untuk dipasang stent. Karena kalau dia kecil dikhawatirkan maka tidak cukup untuk memperdarahi miokardium dan bisa terjadi yang namanya myocardial infarct. Karena myocardial infarction itu adalah suatu keadaan yang irreversible, dan kalau sudah ada myocardial infarct maka akibatnya adalah kebutuhan oksigen di seluruh tubuh atau di seluruh tubuh ya, terutama di otak tidak tercukupi. Nah, ini kalau CT scan juga bisa melihat fungsi. Nah, ini. Nih, kita nanti lihat pergerakannya berapa persen. Keluarnya nanti angka berapa persen ejection. Nah, ini segini pada saat relax, pada saat kontraksi kan darahnya dikeluarkan ke seluruh tubuh, ya kan dia mengecil. Nah, pada kasus-kasus yang sudah heart failure atau heart insufficiency, maka ini nggak bisa sebagus ini. Ini kan sekitar 80%, 90%. Kalau 30% itu bedanya cuma sedikit. Jadi jantung tidak bisa memompa dengan adequate ke seluruh tubuh. Ini adalah contoh dari cardiac MR. Ya, fungsinya apa? Melihat plak, anatomi dan morfologi, fungsi gerakan dari dindingnya, melihat adanya viabilitas, apa kalau ada scar itu artinya sudah ada kematian jaringan, perfusi, angiografi, dan coronary MRA. Ini bisa melihat dari myocardial viability, bahkan menjadi gold standard ya, MRI. Ya, best for myocardial diseases untuk melihat LV dan RV volumes. Kekurangannya mahal, lama, operator dependent, harus dibaca oleh expert. Dan ini klaustrofobia ini apa? Orang yang takut berada di dalam ruangan sempit, dan juga tidak untuk orang yang mempunyai protese besi yang karena kan dia magnetik, pakai gelombang magnet, sehingga kalau ada yang besi itu akan ditarik oleh magnetnya. Jadi kalau pakai pen yang bukan terbuat dari platinum, maka itu merupakan kontraindikasi untuk MRI. Ya, ini contoh dari pemeriksaan MRI menunjukkan kalau ada infark ya. Jadi kalau mau mengerjakan pemeriksaan itu
bagaimana? Ya tergantung dari kebutuhan klinisnya. Kamu lebih mau lihat apa? Lebih mau lihat keadaan pembuluh darah? Ya pilih CT scan, gold standard angiografi. Lebih mau lihat keadaan miokardium? Bisa macam-macam fungsinya, pakai kedokteran nuklir, bisa juga pakai MRI. Dan untuk melihat miokardiumnya, MRI yang best yang tadi ya, misalnya. Nah ini misalnya, oh dia tuh kayaknya ada coronary artery disease, apa yang bisa dilakukan? Oh bisa CTI. Baru kalau misalnya risikonya tinggi, bisa pakai apa? Ini sebenarnya nuclear scan. Ya, ini tuh contoh-contohnya ya. Chest pain. Oh ya, kalau kamu lebih tertarik untuk melihat fungsinya, bisa pakai apa? Perfusion atau CT juga bisa koronaria. Ini hampir sama ya, equivokal. Oke, kalau ada coronary anomalies bisa CT atau MR. Ya. Ini myocardial perfusion investigation. Ya. Ini dengan nuklir, tapi cardiac MRI itu nomor 1. Cardiac function bisa echo, nuclear study, cardiac MRI, tapi yang paling bestnya ya echo. Selain available, mudah dilakukan, tidak mahal, tanpa radiasi. Ya. Oke. Ini ya untuk melihat keadaan perikardium bisa dilihat di sini ya. Apakah karena bendungan, apakah karena infeksi atau metabolic disease. Ini post bypass. Ini pakai CT scan sangat bagus, kamu bisa lihat ininya. Pembuluh darah yang buatan yang ditambahkan ya. Jadi bisa untuk mapping. Oke, sampai saat ini ada yang mau ditanyakan? Oh, ini tadi yang saya sudah katakan, TRO, triple rule out, untuk melihat, menyingkirkan atau menemukan ya pulmonary emboli, aortic dissection atau coronary artery disease. Pasiennya biasanya datang dengan acute chest pain. Jadi pemeriksaan dengan CT scan dengan protokol triple rule out itu dikerjakannya bisa cepat dan hasilnya juga cepat dan cukup sensitif, super bahkan. Ya, ini gambarannya. Jadi kalau ada pulmonary emboli bisa kelihatan. Ini kita bisa melihat gambaran arteri koronaria. Ya, dan ini kita bisa melihat aortanya juga nih. Nah, ini aortanya gimana keadaannya semua, kalau ada dissecting kelihatan. Ini pembuluh darah arterinya, dan ini kalau ada emboli. Oke. Apakah ada satu pemeriksaan yang semuanya? Ya nggak ada. Ya. Kamu sebagai dokter yang harus ya no simple recipes, tapi pemilihan pemeriksaan yang tepat tergantung dari kebutuhan klinis. Oke. Jadi kalau tanpa imaging zaman sekarang dokter itu seperti berang-berang. Berang-berang yang buta. Ada yang mau bertanya? Coba lihat. Ya. Kemarin saya sudah diskusi juga ya dengan dokter Triwahyuni, dokter Tri Guntar. Jadi ya kalau basic-basicnya kalian harus bisa ya, kompetensi yang harus kalian kuasai itu harus bisa. Tapi kemudian saya juga harus memperkenalkan tentang kemajuan teknologi untuk masing-masing modul. Misalnya untuk kardiorespirasi
ada apa. Jadi bukan berarti kalian harus bisa baca MRI atau nuklir scan, tapi kalian tahu gunanya apa, ya. Oke, ada yang mau ditanya? Ini masih 144. Ini ujiannya kapan? Izin jawab dok, kurang lebih masih 3 minggu lagi dok. Oh iya, alhamdulillah ya masih lama. Ya, kalau ada yang mau tanya boleh. Kalau tidak ada, ya selesai ya. Ini kita harusnya sampai jam berapa? 14.40 ya. Masih ada 15 menit lagi sih. Tapi ya kan kalau kardiovaskuler ya, kalau foto polos ya itu tadi yang sudah saya sampaikan. Kamu palingan lihat gambar-gambarnya, terus diagramnya sudah dikasih, melihat jantung, kemudian keadaan pembuluh darahnya. Ya contoh-contohnya. Yang penting adalah tahu kalau ada apa kardiomegali dan bentuknya bagaimana, kemudian vaskularisasi udema paru ya, udema paru. Terus sama efusi perikardial atau efusi. Jadi kalau ada efusi itu bisa karena infeksi, bisa karena bendungan paru. Itu yang harus diingat. Sudah? Kalau nggak ada yang mau tanya, kita akhiri di sini. Beneran ini? Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Ini bahannya itu sudah saya kasih Mbak Lia tahun lalu ya. Coba nanti ditanyakan ke beliau ya. Udah pernah dikirim. Ya, nanti sampai ketemu lagi mungkin di acara selanjutnya CSL atau yang lainnya. Selamat belajar. Mohon maaf kalau punya kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih banyak dokter. Terima kasih banyak dokter. Waalaikumsalam, terima kasih banyak dok. Iya, izin live ya. Baik dokter, terima kasih.